Saya Nur Hasana. Saya Kartika Sirahayu. Saya Laura Hairunisa. Saya Liatul Himah. Saya Hawa Azahra. Di sini kita akan melakukan sesi konseling kelompok yang bertemakan Burnout. Mari kita simak videonya. Teknik relaksasi adalah suatu metode atau strategi untuk membantu seseorang dalam mengatasi ketegangan fisik, stres mental, dan beban emosional. Teknik ini bertujuan untuk menurunkan sistem saraf simpatik yang biasanya terjadi saat seseorang mengalami stres dan mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang mendorong rasa tenang dan pemulihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Makasih juga kalian udah mau hadir di sini untuk melakukan sesi konseling kelompok bertemakan burnout. Nah, apa sih burnout itu? Ada yang tahu nggak? Burnout tuh kelelahan mental nggak sih Kak semacamnya? Nah, iya benar. Burnout itu ketika seseorang nih mengalami kayak kelelahan fisik, kelelahan mental karena banyak beban ya, mulai dari tugas, pekerjaan atau tanggung jawab yang lainnya. Nah, di sini sebelum kita masuk kepada sesi konselingnya lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Bu. Boleh. Baik semuanya, sebelum kita memulai sesi konseling ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, selanjutnya aku mau dong kalian perkenalkan diri kalian satu-satu, mulai dari nama lengkap sama kesibukan kalian kali ini itu apa. Boleh dimulai dari siapa? Aku. Boleh. Oke, perkenalkan Kak, nama saya Laura Hairunisa. Kesibukan saya kali ini tujuh sebagai mahasiswa itu belajar dan juga membantu orang tua di rumah dan juga organisasi. Oh, jadi mahasiswa juga, Iya. organisasi kamu ikut juga? Betul. Banyak organisasi yang kamu ikuti? Enggak, Enggak. cuman dua sih. Oh, Cuman cuma dua. emang ya kegiatannya tuh sangat banyak. Iya, sibuk gitu. ya. Iya. Boleh selanjutnya? Perkenalkan nama saya Nur Hasana. Kesibukan saya sebagai mahasiswa. Selanjutnya? Perkenalkan nama saya Hawa Azahra. Kesibukan saya sama seperti Marwah dan Nunung, kuliah dan juga saya bekerja Kak. Oh, bekerja juga, kuliah juga, bekerja juga. Selanjutnya? Oke, perkenalkan Kak, nama saya Liatul Himah. Di sini saya juga mahasiswa semester 4. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, saya lebih fokus kepada mengejar akademik aja sih Kak. Jadi nggak ikut kayak semacam organisasi. Bekerja juga enggak? Mungkin itu aja ya. Sebelum itu nih, aku mau tahu dong, kalian gambarkan dalam satu kata yang bisa menggambarkan kondisi kalian atau keadaan kalian 2 minggu ke belakang. Bisa nggak? Bisa? Bisa. Boleh, siapa dulu? Dari ujung dulu. Boleh. Kalau aku dari 2 minggu ke belakang itu, kalau digambarkan itu lelah sih Kak. Lelah. Kami banyak tugas yang lainnya ya. Boleh Hawa? Kalau saya ngerasakan kuliah kerja kayak padat gitu ya Bu, jadi penuh. Kalau Nunung? Kalau saya akhir 2 minggu ke belakang itu saya merasa bingung Kak. Bingung. Kalau Marwah? Kalau saya, kalau misalkan disuruh mengatakan satu kata, saya katakan capek. 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 Capek banget ya. Banget. Capek banget gitu. Sebelum kita mulai menceritakan masalah kalian masing-masing, di sini aku udah kirimkan ya mengenai kontrak konseling kita kali ini di WA kalian masing-masing, bisa dibuka dan nanti bisa kalian tanda tangan secara digital. Nah, selain itu saya juga akan di situ terdapat beberapa kontrak. Salah satunya itu yang pertama ada mengenai keterbukaan. Nah, di sini aku meminta kalian untuk terbuka mengenai masalah kalian, entah itu dalam hal apapun, karena itu akan berdampak
untuk solusi kalian nantinya. Dan yang kedua itu rahasia. Nah, di mana saya minta kalian untuk saling menjaga rahasia satu sama lain untuk tidak disebarkan ke orang lain. Setuju? Setuju. Nah, boleh ya. Alhamdulillah kalian udah setuju. Nah, di sini siapa nih yang mau berbagi ceritanya terlebih dahulu? Kok Boleh, Marwah? berat ini? Berat banget. Belum apa-apa udah bilang berat ya. Oke, jadi cerita pada kali ini adalah pertama kita sebagai mahasiswa yang dimana kita tuh semakin kesini semakin besar tanggung jawab yang harus kita penuhi. Dilanjut dengan saya mengikuti organisasi dan juga membantu orang tua. Nah, kadang saya tuh emang tugas banyak, organisasinya belum, dan di rumah juga belum, jadi kayak suka capek gitu. Ya emang sih ketika kita mengambil suatu kegiatan itu kita harus tahu resikonya seperti apa gitu. Tapi ya mungkin itu yang saya harus hadapi, tapi kadang ngerasa capek juga gitu. Banyak ya, kamu merasa tanggung jawab kamu banyak Iya. di organisasi, kamu sebagai mahasiswa harus belajar, Iya. kamu juga sebagai anak harus membantu orang tua. Kamu pernah merasa nggak sih kamu jadi kehilangan waktu buat diri kamu sendiri? Ya, saya pernah merasa seperti itu, apalagi mengambil waktu untuk me time tuh kadang susah juga ya. Susah ya. Iya. Jadi tidur kamu juga terganggu ya. Terus suka tidur malam dan banyak hal lainnya. Iya, terima kasih Marwa. Selanjutnya Nunu. Kalau saya merasa capek tapi nggak bisa berhenti karena merasa bersalah kalau istirahat. Oh, ngerasa bersalah kalau bisa istirahat. Boleh. Hawa? Kalau saya sedikit sama kayak Marwa, tapi saya kan kerja juga ya Bu. Jadi saya kadang dari pagi kuliah itu kan pulangnya enggak sama ya Bu, kadang duhur, kadang mau maghrib. Jadi abis maghrib tuh Bu langsung kerja. Udah mana pulangnya tuh ya pokoknya jam 12 malam tuh udah sampai rumah gitu Bu. Jadi saya ngerasa capek, kadang kan belum ngerjain tugas ya Bu. Jadi kurang waktu lah Bu gitu. Kamu sambil kerja juga? Iya Bu. Kerja jadi apa? Jadi barista Bu di kafe. Oh, capek banget ya. Jadi kamu harus bagi waktu kerja, kuliah, kayak gitu. Balik, kalau Hima apa Hima? Kalau aku kan aku lebih ke belajar terus ya Bu, sampai aku tuh ngerasa stuck kayak udah capek banget padahal udah tidur cukup, udah kayak ngelakuin hal-hal yang aku suka, tapi tuh aku ngerasanya kayak masih tetap capek dan aku capek mengulang kayak rutinitas yang begitu-begitu aja tuh Bu. Jadi capek banget. Di sini ya aku mendengar semua cerita kalian. Sejauh ini aku mendengar kayaknya kalian tuh hebat banget deh bisa bertahan sampai titik ini. Karena kenapa? Karena banyak juga di luar sana yang mengalami hal yang mungkin sama atau bahkan mungkin lebih berat, tapi mereka memilih untuk bunuh diri dengan cara gantung diri dan lain sebagainya. Di sini kalian hebat banget ya, udah mau berani cerita juga ke saya. Nah, kalau semisalkan, sejauh ini kalau boleh aku tahu ya, apa sih hal yang udah kalian lakuin nih buat kalian tuh menanggulangi masalah-masalah yang kalian alami? Nah, boleh dimulai dari Hima? Kalau aku kan biasanya belajar di kamar ya Bu. Kalau misalnya aku udah bener-bener capek banget, terus kayak bosen banget, aku keluar kamar, terus kayak ngobrol sama orang sekitar, kayak keluarga, terus nonton TV, bercanda-bercanda gitu sih Bu. Iya, cari suasana baru ya, nggak selalu di kamar. Karena walaupun kamar itu sebenarnya tempat ternyaman, apalagi betul. untuk tidur, tapi kadang juga jadi sesuatu yang Bikin bosen. ya. Iya, bener-bener. Kalau Hawa gimana? Kalau saya kan kegiatannya kayak bisa dibilang penuh ya Bu, padat. Jadi saya sebisa mungkin kalau misalkan ada waktu luang, entah itu 5 menit, 15 menit, saya sempetin buat tidur Bu. Karena itu tuh perlu banget biar kayak ngerasa tubuh saya tuh istirahat gitu. Iya ya, karena tidur itu paling penting ya. Mau kita secapek apapun, kalau kita cukup tidurnya itu akan kita fresh lagi. Kayak gitu. Kalau memang gimana? Kalau saya mencari kesibukan yang lain Bu, dan healing keluar. Oh, jalan-jalan keluar gitu ya, melupakan masalah sejenak. Emang udara segar itu
sangat kita butuhkan ya untuk sejenak menghilangkan pikiran-pikiran yang ada. Kalau Marwa gimana? Kalau saya sih kan saya apa ya, kayak susah untuk me time gitu. Kadang kita habis bersosialisasi itu butuh waktu untuk sendiri. Jadi ketika misalkan saya pulang kuliah atau pulang saya bersosialisasi dengan teman-teman, saya suka keliling kemana dulu buat merefreshing otak saya sedikit. Dan ketika saya sudah sampai rumah, nanti saya baru bisa melanjutkan pekerjaan yang harus diselesaikan. Iya, karena bersosialisasi dengan orang tuh memerlukan energi yang banyak ya. Belum lagi kalau misalnya kita merasa diri kita itu sedikit introvert, nah pasti akan menguras energi banget. Nah, salah satu cara untuk recharge-nya adalah me time. Iya. Walaupun cuman ya sekedar jalan pulang sendiri. Iya. Mendengar cerita kalian semua ini, saya mau berbagi pengalaman ya. Saya dulu juga pernah merasakan sama seperti kalian saat saya kuliah. Saya merasa banyak beban gitu yang dibawa oleh diri saya, entah itu tugas, terus masalah keluarga, masalah pertemanan. Tapi itu adalah PR buat kita. Gimana sih cara kita tuh bisa bertahan hidup? Nah, ya saya kalau saya pribadi itu salah satu caranya adalah dengan bercerita. Karena kebetulan saya itu orangnya suka sekali bercerita. Hal-hal tidak penting pun rasanya ingin diceritakan gitu. Karena kalau udah diceritakan itu pasti beban itu sedikit mengurang ya. Tapi tentunya di balik hanya cerita itu kita juga harus belajar gitu, gimana cara mengatasi masalah sebenarnya tuh seperti apa. Kita tata satu-satu. Misal kita banyak tugas, kita kerjain, jangan cuma aduh gimana kayak gitu. Kita kerjain. Misalnya kita ada masalah keluarga, kita coba komunikasi sama anggota keluarganya kayak gitu ya. Nah, di sini aku mau nanya dong, kalian selain kalian bisa mengatasi masalah kalian, entah itu dengan cara jalan-jalan atau dengan cara tidur atau apapun itu, kalian ada nggak sih teman curhat tentang masalah kalian nih, entah itu keluarga atau teman atau mungkin pacar? Kalian punya pacar? Boleh dimulai dari siapa? Kamu punya nggak teman untuk bercerita kayak gitu? Kalau aku temen bercerita paling lebih ke kakak aja sih. Oh, ke kakak. Kamu berarti dalam banget ya sama kakak kamu? Iya. Tapi kakak kamu responnya kayak gimana? Apa dia mencoba membantu masalah kamu atau hanya sekedar mendengarkan aja? Enggak sih, kayak lebih ke mendengarkan aja. Oh, mendengarkan aja. Tapi itu udah cukup ya. Buat kita yang punya masalah berat kayaknya cukup untuk didengarkan aja gitu ya. Kalau Hawa gimana? Kalau saya selain ke Allah Subhanahu Wa Taala ya Bu, saya juga punya pacar Bu. Oh, punya pacar. Berarti pacar kamu mau ya mendengarkan curhatan kamu, keluh kesah kamu. Berarti berperan penting dalam Penting hidup kamu. banget. Oh, penting banget. Pacar ya, paling penting itu pacar. Senjangan pacar Bu. Aduh, pas jangan pacar, Gen Z banget ya itu Gen Z banget nih. Pas jangan pacar. Kalau Nono gimana Nono? Kalau saya sih ke teman, sahabat gitu. Oh, ke teman sahabat ya. Karena orang-orang seperti sahabat, pacar itu sangat penting ya dalam hidup kita gitu. Maksudnya seseorang yang bisa mendengarkan keluh kesah kita. Kalau Marwah? Because Marwah anak tunggal ya gitu. Yes. Berat banget ya. Kayaknya ini paling berat ini bebannya anak tunggal ini. Sebenarnya teman mah ada, cuman kalau teman tuh kadang ngerasa kayak diri Marwah tuh suka ngerasa kayak nggak perlu lah diceritain apalagi tentang masalah pribadi gitu, kayaknya nggak perlu gitu. Jadi Marwah lebih ke ya curhat sama Allah Subhanahu Wa Taala gitu, kayak berserah diri, gak apa-apa kalau aku sampai nangis juga nggak apa-apa gitu. Yang penting setelah nangis kita tuh merasa tenang gitu ya. Ada juga kadang kalau misalkan emang satu hal dimana cerita ke teman ada tapi enggak yang semuanya itu, jadi lebih ke ya dipendam sendiri. Kalau misalkan udah merasa baik setelah cerita sama Tuhan ketika sholat itu rasanya sangat lega banget. Iya ya, di balik kalian saya cerita ke kakak, ke pacar, ke temen,
cerita ke Allah itu paling penting. Apalagi itu kan Allah kan Tuhan kita ya, pencipta kita. Alangkah lebih baiknya kita mencurahkan isi hati kita, mulai dari masalah kita, entah itu susah, senang, sedih, kita curahkan semua kepada Allah, karena cuma Allah sebenarnya yang bisa bantu semua masalah kita. Kita minta semua beban ini diringankan, kita minta semua urusan kita dipermudah. Nah, karena dengan kita bercerita kepada Sang Pencipta tentunya akan membuat hati kita lebih tenang. Nah, membicarakan tentang ketenangan, di sini saya punya satu trik, satu cara agar kita bisa menenangkan pikiran kita, diri kita secara sesaat dengan cara refleksi. Nah, di sini kita coba untuk tarik nafas selama 4 detik, kita tahan selama 7 detik, lalu kita hembuskan selama 2 detik. Nanti saya pimpin ya. Kita lakukan beberapa kali sampai pikiran kita benar-benar tenang. Boleh kita tarik nafas 1, 2, 3. Kalian tahan, kalian rasakan beban kalian semua kalian keluarkan, lalu hembuskan. Kita ulangi lagi. Tarik nafas, tahan, kalian pikirkan semua beban-beban kalian, kalian pikirkan semua masalah-masalah kalian, entah itu masalah keluarga, masalah mahasiswa kalian banyak belajar. Kalian hembuskan, kalian keluarkan, kalian keluarkan semua masalah kalian untuk menenangkan pikiran kalian. Hembuskan, sekali lagi tarik nafas, tahan sampai 7 detik, lalu hembuskan. Gimana? Apa yang kalian rasakan setelah kalian melakukan refleksi ini? Kalau Mbak Marwah kayak gimana? Seperti yang kakak katakan gitu, saya merasa sedikit terbuang dengan tadi berpikir untuk membuang pikiran-pikiran yang tidak perlu saya pikirkan. Jadi merasa tenang, alhamdulillah. Jadi lebih tenang sedikit ya. Alhamdulillah. Terus lebih lega. Terus kayak lebih gimana ya? Rasanya itu kayak ringan. Kayak gitu. Lebih rileks Bu. Ya, relax ya. Alhamdulillah kalau memang refleksi itu membantu kalian melupakan masalah kalian sejenak. Ya, setelah itu saya minta kalian untuk pikirkan hal yang bisa kalian lakukan dalam minggu ini atau 1 minggu ke depan yang bisa membantu kalian untuk keluar dari burnout itu. Coba deh, mau dari siapa? Dari aku boleh. Boleh. Kalau aku itu kalau 1 minggu ke depan mungkin aku bakalan kayak dimulai dengan merubah pola hidup aku, lifestyle, terus kayak dimulai juga jogging, jalan-jalan sore, itu biar pikiran kita tuh nggak suntuk gitu. Iya. Kalau Hawa gimana? Kalau saya kayak kan aktivitas saya padat ya Bu. Jadi saya memilih untuk jika ada waktu senggang, entah itu 5 menit atau 15 menit, saya memilih untuk tidur Bu biar istirahat sebentar. Agar istirahatnya cukup ya. Kalau Nunu? Kalau saya Bu, 1 minggu ke depan saya akan mengurangi main HP sebelum tidur Bu, supaya ada buat tubuh istirahat. Oh iya. Kalau Marwah? Kalau saya sama seperti Hawa, tidur lebih cepat sepertinya lebih baik ya, dan lebih banyak. Saya ingin punya waktu lebih banyak untuk me time. Iya, recharge ya, ya. recharge energi saya. Itu adalah salah satu langkah kecil yang bisa kalian semua lakukan untuk melupakan beban-beban kalian, untuk melepas semua beban-beban kalian agar kalian tidak merasa burnout, agar kalian tidak merasa lelah secara fisik atau emosional ya. Baik, kita sudah ada di akhir sesi konseling kelompok kita. Terima kasih kalian sudah mau terbuka dengan masalah-masalah kalian. Kalian hebat banget ya dengan masalah-masalah kalian yang mungkin begitu berat, tapi kalian masih bisa menjalaninya dengan penuh semangat, dengan penuh tersenyum. Jangan lupa tersenyum ya, karena tersenyum juga menjadi salah satu cara untuk kita tuh
bisa menghadapi masalah, kayak ya udah senyumin aja kayak gitu. Keep smile. Keep smile, benar. Keep smile. Kalau misalnya nanti kalian mau sharing-sharing lagi sama aku, boleh ya kalian hubungi aku, nanti kita atur jadwalnya lagi. Sebelum itu aku punya kata-kata buat Apa kalian. tuh? Lelah boleh, tapi menyerah jangan. Waduh, masuk. Tetap semangat semuanya, semoga sehat selalu, semoga kita bisa bertemu di kemudian, di sesi konseling kemudian ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.